Hari ini kita ke tema 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat pada tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, muatan pelajaran PPKN kelas 4. Keragaman agama dan tempat ibadah. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Bentuk tempat ibadah setiap agama memiliki ciri khas. Untuk yang pertama, masjid. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, kegiatan perayaan hari besar, diskusi kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran. Ciri khas masjid biasanya terletak bagian atapnya, dan masjid sering dihiasi dengan kaligrafi. Dua, Gereja Katolik. Gereja Katolik adalah tempat ibadah umat Katolik. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti misa, ekaristi. Ciri khas gereja Katolik menggunakan salib atau patung Yesus. Selain itu, patung orang suci seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Untuk selanjutnya, Gereja Kristen. Gereja Kristen adalah tempat ibadah umat Kristen. Kegiatan-kegiatan agama seperti kebaktian. Ciri khas gereja Kristen adalah salib, berupa palang tanpa patung Yesus. Bangunan gereja tradisional seringkali memiliki sebuah menara atau kubah. Untuk selanjutnya, pura. Pura adalah tempat ibadah agama Hindu. Pura dirancang sebagai tempat ibadah di udara terbuka yang terdiri atas beberapa lingkungan yang dikelilingi tembok. Ciri khas adalah pelinggih Meru, yaitu menara dengan atap bersusun tinggi yang menyerupai pagoda. Terdapat beberapa jenis pura yang berfungsi khusus untuk menggelar beberapa ritual keagamaan Hindu. Untuk selanjutnya, wihara. Wihara adalah tempat ibadah agama Buddha. Wihara juga bisa disebut kuil. Wihara digunakan untuk melakukan segala macam bentuk upacara keagamaan. Terdapat satu atau lebih ruang untuk menempatkan altar di dalam wihara. Bentuk bangunan dan warna wihara biasanya hampir sama dengan kelenteng. Untuk selanjutnya, kelenteng. Kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut agama Konghucu. Bangunan kelenteng pada umumnya bernuansa arsitektur Tionghoa. Bangunan biasanya didominasi warna merah dan kuning. Perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. 1. Menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. 2. Bermain tanpa melihat perbedaan agama.
Ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Hari besar keagamaan. 1. Agama Islam. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, tanggal 1 Syawal. Tujuannya merayakan hari kemenangan setelah sebulan lamanya berjuang melawan hawa nafsu di bulan Ramadan. 2. Agama Katolik dan Kristen. Hari Raya Natal, tanggal 25 Desember. Tujuannya merayakan kelahiran Yesus atau Isa Al-Masih. Ketiga, Hindu. Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka. Tujuannya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan alam manusia dan alam semesta. 4. Agama Buddha. Hari Raya Waisak pada bulan Mei. Tujuannya merayakan Trisuci Waisak, yaitu lahirnya, momen menjadi Buddha, dan wafatnya Siddhartha Gautama. 5. Konghucu. Hari Raya Tahun Baru Imlek. Tujuannya ucapan rasa syukur kepada Tuhan agar rezeki di tahun mendatang semakin melimpah dan hari berkumpulnya dengan keluarga. Keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Setiap agama memiliki hari besar keagamaan masing-masing. Setiap perayaan hari besar keagamaan memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaan. Beberapa tempat ibadah berbagai agama yang terkenal di Indonesia. Masjid Istiqlal di Jakarta. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Masjid ini dibangun oleh seorang Kristiani yang bernama Frederick Silaban bersebelahan dengan gereja katedral. Gereja Katedral di Jakarta. Gereja Katedral bersebelahan dengan Masjid Istiqlal. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Gereja ini dirancang oleh seorang arsitek bernama Antonius Jigmans dan diresmikan pada tahun 1901. Selanjutnya, Pura Besakih di Bali. Pura adalah tempat ibadah bagi umat Hindu. Pura Besakih sendiri cukup terkenal dan terbesar di Indonesia. Pura ini juga merupakan pura kecil, mengingat agama Hindu adalah agama mayoritas di Pulau Bali. Sebuah prasasti mengatakan bahwa Pura Besakih dibangun pada tahun 1284 oleh Resi Markandrea. Selain sebagai tempat ibadah, pura ini juga dijadikan sebagai tempat wisata. Untuk selanjutnya, Mahavihara Maitreya di Sumatera Utara. Vihara merupakan tempat ibadah umat Buddha. Mahavihara Maitreya dibangun pada tahun 1991 dan diresmikan pada tanggal 21 Agustus 2008.
Vihara ini dapat menjadi bukti tentang kemakmuran masyarakat di Medan, sekaligus menjadi bukti yang menyatakan bahwa tingginya toleransi umat beragama di sana. Untuk selanjutnya, Kelenteng Sampokong di Jawa Tengah. Kelenteng merupakan tempat ibadah agama Konghucu. Kelenteng Sampokong dibangun pada abad ke-15. Cerita yang cukup terkenal adalah singgahnya Laksamana Cheng-ho yang merupakan keturunan Tionghoa namun beragama Islam. Beliau memberikan contoh bahwa kehidupan saling bertoleransi sangatlah penting. Itu saja yang dapat disampaikan pada tema 6 subtema 3 muatan PPKN. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.